Bacaan Alkitab diambil dari 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11 sampai 21. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan malam hari ini dengan tema pertandingan iman yang benar. Firman Tuhan yang mendasari dari 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-12 yang demikian tertulis. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kita mengenal ilustrasi 3 pendaki gunung, semua memiliki tujuan yang sama. Tetapi tidak semua tiba di puncak gunung dengan baik. Sebab ada yang menyerah sebelum mendaki, ada yang mendaki tetapi putus asa dan hanya puas berkemah di kaki gunung. Dan ada juga yang setia pada tujuan akhir sehingga sampai di puncak gunung dan bisa menikmati keindahan alam dari puncak gunung yang begitu khas. Hidup beriman kita juga sama, mempunyai tujuan. Apakah kita menyerah? Dan apakah kita menjadi putus asa? Atau tetap terus melangkah dalam kesetiaan iman karena penyertaan Roh Kudus? Dalam menggunakan sebuah pertandingan, Rasul Paulus menasihatkan Timotius tentang kesungguhan hidup sebagai pengikut Kristus. Sifat dari pertandingan apapun selalu sama, memenangkan atau dikalahkan. Rasul Paulus tidak ingin Timotius kalah oleh godaan zaman yang berujung kehampaan hidup. Oleh sebab itu, meski ada disiplin dan perjuangan keras darinya untuk tetap mengarahkan diri pada nilai-nilai Injil Kristus. Hanya di dalam hikmat Allah kita bisa hidup
menjadi sungguh bermakna dan terberkati. Kita masing-masing memiliki pertandingan iman yang berbeda-beda. Dan Allah menghendaki kita tidak menyerah dan kalah. Roh Kudus akan menguatkan kita untuk tetap sungguh-sungguh beriman pada Kristus. Maka, mari kita terus bertekun memperjuangkan apa yang harus kita perjuangkan sebagai pengikut Kristus. Dengan kekuatan anugerah Tuhan, kita percaya bahwa hasil akhir pertandingan iman kita tidak akan mengecewakan. Amin. Bapa di dalam surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu, menaikkan doa syafaat kami. Kami rindu berdoa untuk setiap pergumulan kami, terutama pergumulan sebagai keluarga, baik dalam hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak, kakak dengan adik, ataupun hubungan dengan anggota keluarga lainnya. Mungkin di antara kami sedang berselisih, mengalami keretakan kasih persaudaraan, keengganan bertegur sapa, apapun yang menjadi penyebabnya, kiranya kasih setia-Mu saja ya Tuhan, yang akan kembali merekatkan kami, sehingga kami masing-masing keluarga dapat senantiasa bersatu hati, menikmati kasih setia Tuhan yang menguatkan, sehingga kami dapat menghadapi setiap pergumulan kami. Juga mungkin di antara kami sedang dalam pergumulan akan permasalahan dalam pekerjaan, pemutusan hubungan kerja, kesulitan dalam hal perekonomian, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keseharian kami. Kiranya pertolongan-Mu ada melalui cara apapun yang terjadi atas kehendak-Mu. Mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami, bahkan melebihi apa yang kami pikirkan. Kami juga berdoa untuk setiap harapan, cita-cita, keinginan dari masing-masing kami dalam keluarga, baik itu untuk anak-anak, orang tua, masa depan, pendidikan, pekerjaan, kiranya yang seturut dengan kehendak-Mu boleh Tuhan kabulkan. Kami juga teringat akan saudara kami yang mungkin pada saat ini sedang mengalami kelemahan fisik karena suatu penyakit yang diderita. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha pemulihan dan pengobatan yang dijalani, obat-obatan dan makanan yang dikonsumsi, sehingga memberi kekuatan dan membawa kesembuhan. Juga Tuhan menguatkan saudara-saudara yang menemani dan menjaga, sehingga penghiburan dari Tuhan senantiasa nyata dirasakan bagi saudara kami ini yang sedang sakit, menjadikan sukacita yang memberi kekuatan penyembuhan. Dalam nama Kristus kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu. Bapa di surga, kami juga memohon penyertaan-Mu bagi para pelayan Tuhan di gereja kami. Kiranya Engkau perlengkapi dan berikan hati yang tulus dalam melayani, sehati, sepikir, demi kemajuan gereja kami, dan terlebih untuk memuliakan nama-Mu. Berkatilah ya Tuhan, untuk setiap program kerja yang sudah dicanangkan, agar berjalan seturut kehendak-Mu saja, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Juga ya Tuhan, kami mohon Engkau berkati ibadah yang kami lakukan, baik di gedung gereja, ataupun yang mengikuti online dari rumah masing-masing, supaya kami umat-Mu senantiasa dapat merasakan hadirat-Mu, dan kami dapat selalu memuji dan memuliakan Tuhan di dalam segala situasi. Kami juga mendoakan untuk pemilihan calon penatua baru, agar Tuhan memanggil kami untuk turut serta memberi diri kami untuk melayani-Mu dan jemaat ini. Ya Tuhan, inilah doa kami,
yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi bangsa negara kami dan bangsa-bangsa yang lain. Kiranya Tuhan berkati senantiasa pemimpin-pemimpin segala bangsa dapat memimpin rakyatnya dengan baik, adil, dan makmur. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan para menteri beserta seluruh jajarannya. Kiranya Roh Kudus yang membimbing mereka supaya dapat melakukan tugasnya dengan baik, melayani masyarakat dengan bijak dan sepenuh hati. Bapa kami di surga, kami juga berdoa memohon kepadamu, curahkanlah hujan berkat dan damai sejahtera-Mu ke seluruh bangsa Indonesia. Kami dapat saling mengasihi, yang berkecukupan dapat berbagi kepada yang berkekurangan. Berkatilah orang-orang yang bekerja menyalurkan bantuan dari pemerintah supaya takut akan Engkau Tuhan. Maka mereka dapat bekerja dengan baik, membantu masyarakat dari kota besar sampai ke desa-desa terkecil pun dapat merasakan. Dengan anugerah dan kasih setia-Mu, maka seluruh rakyat mendapat keadilan dan kesejahteraan. Bapa kami di surga, kami juga berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan, dengan berkat-Mu vaksinasi berjalan dengan lancar. Yang belum mendapatkan vaksinasi, kiranya mereka mendapatkan secepatnya. Kami percaya Tuhan, dengan berkat kuasa-Mu, pandemi segera berakhir. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.